Nama saya Pigili, boleh juga dipanggil Polina. Tempat saya sekarang di Ruslau bersama dengan teman-teman dan keluarga di sini. Pada saat saya diambil sama tentara, saya bersama dengan adik saya dan sepupu saya. Setelah berapa bulan kemudian, datanglah tentara di sebuah gunung. Terus 1 minggu kemudian mereka turun ke kami punya tempat. Di situ mereka menawarkan saya, apakah kamu mau ikut sama kami atau tidak? Terus saya jawab, saya boleh ikut, tapi dengan adik saya bagaimana? Keesokan harinya mereka turun lagi. Besok kami sudah mau berangkat. Kalau kamu ikut, sekarang ikut kami. Ya, di situ saya kasih tinggal adik saya. Saya pergi dengan tentara. Selama saya ikut tentara, walaupun mau berangkat malam, mau berangkat siang, atau mau berangkat pagi, saya tetap mengikuti mereka di dalam peran. Saya ikuti terus. Dalam mungkin berapa bulan kemudian baru kami balik ke Maubesi, terus Maubesi ke Dili, baru kita naik kapal ke Sulawesi. 78 kita berangkat ke Dili, kemudian kita bermalam di bawah 2 malam. 79 kita sudah berangkat ke Sulawesi. Tentara Linut 700. Saya pergi, saya cuma berdua dengan adik saya. Tapi orang tua saya tidak tahu. Tapi memang mereka sudah meninggal, tapi saya tidak tahu di mana mereka meninggal. Jadi tidak ada yang saya tempat minta izin. Saya main pergi saja karena tidak ada keluarga saya yang saya lihat. Saya sudah di kapal, di situ saya menangis. Saya pikirkan adik saya, tapi semua tentara sempat hibur saya supaya saya tidak sedih. Tiba di pelabuhan Makassar, saya punya mama angkat atau mama sambung datang jemput saya. Namanya siapa? Namanya Helena Landa, mama sambung atau mama angkat. Papa saya Martinus siapa. Kedua orang tua saya, mereka menyayangi saya dan mereka menyekolahkan saya. Saya cuma sekolah tamat SMP. Di mana-mana itu kita pasti memikirkan kampung halaman dan keluarga. Saya pernah sekolah, saya naik kelas 2 SD. Terus ada tetangga yang mengatakan begini, Polina, kau mau ikut ke timur-timur atau tidak? Kami mau pergi. Di situ saya menangis, saya minta mau ikut. Terus saya punya papa sama mama bilang, kok kira kampung itu mau balik ke timur-timur? Ke timur-timur itu banyak surat-surat mau diurus, terus uang untuk ongkos kapal mau dapat dari mana? Sedangkan kau pakai sekolah, kita pakai untuk kehidupan sehari-hari tidak cukup. Apalagi bilang mau pergi di timur-timur. Ya di situ saya berhenti. Kepikiran suatu saat saya akan injak kampung halaman dan ketemu keluarga. Nanti 2016 baru Kalina, Pak Mukling dengan Pak Mubarak, terus Aswin ke rumah. Mereka ke rumah, mereka mengajak saya. Saat itu juga saya punya mama sudah meninggal.
sementara di rumah belum dipesta. Di situ saya bilang sama mereka, saya ada niat, tapi tolong jangan sekarang karena saya punya mama di atas rumah belum dipesta. Sedangkan bapak saya lagi sakit-sakit, tidak ada yang temani. Pernah mereka lagi ulang, tapi saya tidak tahu bilang tanggal berapa, tahun berapa. Mereka ulang lagi telepon saya, bilang sudah ada waktu mau ke sana. Saya jawab begini, saya bisa pergi, yang penting saya bawa bapak saya. Kalau saya kasih tinggalkan kasihan, tidak ada yang jamin. Apalagi mau dikasih tinggal sendirian. Mereka bilang, boleh bawa dengan ketentuan, cuma kamu yang dikasih ongkos. Kalau kamu punya bapak, tidak kasih ongkos, dia ongkos diri sendiri. Saya bilang, saya minta maaf kalau begitu. Kasihan bapak saya mau dikasih tinggal. Ya di situ mereka stop di situ. Itu saya punya mama sudah di pesta, bapak aku lagi sakit-sakit itu. Ada niat untuk balik ke jalan-jalan ke kampung halaman. Saya bilang, saya tidak janji, tapi mudah-mudahan kalau ada waktu. Tapi saya terus terang, saya bilang, saya mau pergi, tapi kamu soal ongkos-ongkos saya tidak mampu. Soal ongkos, baru pertama saya pikir urus surat KTP, kartu keluarga, terus akte kelahiran. Saya punya uang 300 lebih habis. Di situ saya menyerah. Terus di situ Pak Aswin telepon saya, kamu jangan lupa kontak terus saya bisa bantu. Selesai saya urus KTP, akte dengan kartu kakak. Besoknya itu lagi dia telepon, besok pagi-pagi ke Palopo untuk urus paspor. Jangan takut, paspor saya sudah bayar. Untuk ongkos ke bawah nanti saya yang tanggung. Ya di situ pagi-pagi saya berusaha ke Palopo bersama dengan tetangga saya. Jam 8 kami berangkat ke Tandung. Di situ kami tunggu mobil. Terus kami pergi sampai di Palopo. Mungkin Pak Aswin telepon teman-teman di bawah. Sampai di bawah, saya diwawancarai juga. Terus pegawai-pegawai melayani yang lain. Saat istirahat, pegawai-pegawai bilang begini, Bu, istirahat dulu, nanti lagi baru kita mulai selesai makan siang. Sekarang sudah jam 1. Kebetulan ada bapak petugas 1, ada kami 2 orang, ibu 1. Itu ibu dia punya nomor urutan dipanggil untuk foto, tes, dia nomor 27. Sedangkan saya 21. Bapak itu panggil itu ibu nomor berapa? Nomor 27 Pak. Sini cepat saya foto. Selesai itu ibu, saya bilang, itu Bapak bilang, ibu nomor berapa? Saya bilang, saya nomor 21 Pak. Dari tadi saya tunggu. Minta tolong Pak, ini mau percepat karena minta tolong Pak dipercepat karena besok saya sudah mau berangkat ke Makassar. Saya berdosa, saya bohong karena mau dipercepat. Ya di situ dia panggil saya, dia foto. Setelah dipoto, kita menunggu di luar. Ada 5 orang dipanggil ambil paspor. Yang pertama 3 orang dipanggil, saya juga maju. Saya bilang, Pak, minta tolong, saya juga mau cepat ini. Perjalanan saya jauh. Kalau saya tidak ditolong ini Pak, nanti tidak ada mobil untuk saya tempati. Terus yang ketiga itu sudah, yang keempat selesai.
saya dipanggil untuk ambil paspor. Ya saya senang sekali, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini jalan yang Engkau bukakan untuk hamba di dalam urusan-urusan yang hamba urus. Bukan baru bilang mau injak kaki di tanah kelahiran, tapi saya di atas pesawat baru mendarat, kita sudah bercucuran air mata. Kita bilang terima kasih Tuhan, ini mungkin pertolongan Tuhan untuk saya bersama dengan teman-teman. Ini lancar dan Tuhan boleh menjaga mulai dari rumah, tiba di Bali, tiba di kampung halaman. Itu saya berterima kasih semua sama Tuhan. Dari kemarin tante keponakan bilang besok kita ke makan orang tua. Terus terang saya jawab, mungkin di makam itu saya punya mama dengan papa tidak ada di situ. Tidak, memang tidak ada di situ. Saya ingat persis. Itu saya ingat karena waktu saya sudah mau balik di Mobesi, saya ketemu keluarga saya tanya, saya bilang, apakah mama saya dengan papa saya masih ada? Mereka jawab, kamu punya mama dengan papa meninggal, kita tidak tahu bilang di mana mereka berada. Yang kemarin saya tiba itu betul-betul saya sakit hati karena orang yang jemput saya di Dili, dia bilang saya keluarga. Ya mungkin betul, tapi itu saya paling tidak suka karena dia bohongi saya. Dia bilang besok ada 2 orang yang menunggu di jalanan, untuk kalau kamu lewat besok kamu ambil. Terus saya tanya sama itu bapak satu, bilang mana itu keluarga saya kok tidak ada yang telepon, tidak ada yang datang jemput saya. Bapak satu dia jawab, di bundaran di Mobesi sudah ada keluarga yang menunggu di sana. Terus tiba di sana, saya menoleh kiri kanan, saya cari orang yang mau jemput saya, tidak ada. Di situ saya sakit hati. Terus tiba di sini, orang yang mungkin di situ juga saya trauma, saya salah, saya pusing. Yang jemput saya dia bilang, kan saya tanya, saya bilang kakak saya namanya Maria di mana? Dia jawab dia di Ermera, nikah tinggal di Ermera. Saya datang di sini, saya tanya, di sini jawabnya saya Maria, saya Biloho. Jadi saya pusing, yang mana benar? Itu makanya saya pusing sampai kemarin, sampai malam kita baru masuk rumah. Mungkin itu karena gara-gara saya, tapi itu saya minta maaf, mungkin saya yang salah ataukah semua teman-teman juga ikut salah. Aduh, malah saya senang sekali ketemu dengan keluarga. Apalagi tadi waktu kita pergi pasar, tiba-tiba saya tidak sangka bilang ada Bapak Menteri mau ajak saya mau minum kopi dan diwawancarai. Pak Menteri harap saya mau kembali ke kampung halaman. Saya jawab, suatu saat kalau kita punya rezeki, kita boleh jalan-jalan di kampung halaman kembali. Tapi mungkin kita kembali ke Sulawesi karena di sini saya tidak punya tanah. Ya, tanah saya punya, tapi saya sudah tidak tahu bilang yang mana. Karena sekian kecil kampung halaman saya tinggalkan. Jadi saya tidak tahu yang mana itu lokasi saya punya papa, saya punya mama, saya punya nenek. Harapan saya dengan teman-teman itu, ya saya bilang mereka urus yang begini tidak gampang, kiri kanan cari lawarik lakon itu tidak gampang. Malah mengurus juga saya sekian lama
sudah 2 kali. Yang ketiga kalinya baru saya siap untuk ke kampung halaman dan ketemu keluarga. Ya, rekomendasi saya berterima kasih karena Timor Leste sudah merdeka sendiri dan tidak kayak dulu lagi. Sekarang sudah banyak perubahan. Semacam Bapak Menteri wawancarai saya tadi, dia bilang, Paulina boleh ke kampung halaman. Soal mau tinggal di sini, nanti kita bantu urus. Kamu adalah korbannya satu, bukan hilang. Tapi untung kamu masih hidup.